Saya Nabila Ayu akan mengajak pemirsa sekalian untuk menyelami cerita di balik mereka yang hidup di jalan. Karena ini semua bukan hanya tentang di mana mereka berasal, di mana mereka hidup, tapi tentang ruang hidup, hak, dan juga harapan. Mereka hadir di setiap perempatan, menyanyikan lagu dengan gitar lusuh atau memegang kaleng sumbangan. Sebagian menyebut mereka pengamen jalanan, tapi belakangan mereka disebut potensi kriminal jalanan. Pemerintah Kota Bogor bersama Satgas Operasi Premanisme kini menyasar para pengamen dan pengemis yang dianggap meresahkan. Operasi ini dilakukan rutin setiap hari di sejumlah titik strategis di Kota Bogor. Alasannya, adanya potensi tindak kriminal, intimidasi, dan keresahan warga. Tapi, benarkah semua pengamen adalah preman? Atau justru ini cara negara untuk menyapu bersih wajah kemiskinan dari jalanan? Jadi, ya kita sudah tiap hari nih Mbak ya, kita melaksanakan operasi premanisme yang baik pelaku pungli, pengamen yang meresahkan, atau enggak ya pengemis gitu. Jadi kita amankan dan kemudian kita kirim ke Dinas Sosial Kota Bogor. Nah, kalau yang yang meresahkan itu ya kita amankan. Itu ya kita kembali lagi bahwa korban ini tidak ada yang melaporkan. Jadi ya kita kirim ke dinas, setelah kita data, kita kirim ke Dinas Sosial Kota Bogor, begitu Mbak. Tapi suara lain muncul dari jalanan. Suara mereka yang tak punya panggung di ruang rapat, tapi hidupnya bergantung pada perempatan. Nama saya Diki, Kak. Selama di jalan, ya kalau misalkan ada razia sih, emang sih ya harus ada. Kalau Bogor mau kayak semacam Jogja, kayak semacam Bandung tuh Braga, harusnya pengamen tuh disediain tempat. Ya pengennya tuh buat pengamen yang di Bogor semua tuh, kita pengennya tuh kayak gitu maksudnya. Jadi cuma ada satu tempat, cuman bergantian. Kalau misalkan nggak boleh ngamen di angkot ataupun ngamen di pinggir jalan, terus mungkin ya kalau pedagang sih sampai sekarang kan soalnya ini udah termasuk wilayah kuliner ya. Kalau buat razia-razia di sini tuh kalau pedagang udah enggak, paling cuma masih pengamen doang. Cuma sekarang mungkin masih lagi ditata sama wali kota kali ya Kak. Mungkin wali kota sekarang lagi ngadainnya tuh di Taman Ekspresi buat anak-anak yang ngamen. Jadi kesenian-senian mereka tuh pasti nanti suatu saat ya mudah-mudahan Bogor tuh bisa jadi kayak Malioboro, kayak Braga kan. Di Braga kan dia kan disediain buat pengamen yang buat nyanyinya di situ, satu tempat itu. Jadi dia mau ngerubah Bogor tuh kayak semacam Braga. Mereka tak merasa sebagai preman. Mereka menyebut diri mereka sebagai seniman jalanan. Walau harus bertahan di tengah stigma dan ketakutan diburu oleh aparat, menjaga ketertiban tentu tugas negara. Tapi bagaimana jika dalam upaya itu yang ditekan justru mereka yang tak punya pilihan? Apakah semua yang bernyanyi di jalan layak dianggap sebagai ancaman? Atau kita hanya sedang menyederhanakan masalah sosial yang jauh lebih kompleks? Penertiban memang penting, tapi apakah keadilan sosial juga jadi bagian darinya? Karena dalam mengejar keteraturan, kita tidak boleh sampai kehilangan kemanusiaan. Investigasi ini tentunya adalah bagian dari tanggung jawab jurnalistik kami. Bukan untuk membela, tapi untuk membuka mata. Karena hukum tak hanya bicara soal tertib, tapi juga soal adil. Saya Nabila Ayu, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.